Halo Halo teman-teman, teman-teman, balik lagi di channel YouTube kita. channel Perapian. Oke, jadi gimana nih, A? Nah, sebelumnya kan video sebelumnya kita kan udah ngebahas video-video yang kayak teori atau terlalu Berat ngebosenin, lah, terlalu pembahasannya berat. kayak agak Iya. bosenin. Nah, kali ini nih kita punya nih bahasan yang lebih ringan dan juga lebih lebih relate lah sama kehidupan apalagi masa kecil kita dulu. Bener-bener. Nah, apa pembahasannya? Kali ini kita mau membahas mitos-mitos atau pamali lah bahasanya. Yang sering kita dengar Yang sering pas kita kita dengar masih pas kita kecil. masih kecil. Oke. Ada apa aja itu? Yuk kita simak nih pembahasannya. Tapi sebelum ngomongin ngobrolin tentang mitos, zaman dulu tuh kayaknya banyak banget gak sih mitos-mitos? Banyak banget Kayak apa dikit gitu, jangan ini nanti ini Iya, gitu ya. Kenapa ya orang tua zaman dahulu kala tuh menakutinya dengan mitos seperti itu? Ya udah kita bahas aja langsung ya. Sebenarnya mitos yang terjadi dan faktanya ya. Ya, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama itu biasanya anak perawan nggak boleh duduk di depan pintu dan nggak dapet jodoh. Oh, menurut AA tuh gimana sih? Anak perawan. Relate-nya tuh gimana anak perawan kalau di depan pintu? Kan bukannya malah bagus ya, anak perawan duduk depan pintu kan jadi kayak mejeng. Wah mejeng nih, gue cantik loh nih, siap malah cepet dilamar kan gitu. Kalau untuk pemikiran kita yang lebih melogikan sesuatu saat ini ya, itu kayak apa hubungannya? Pasti kan kita gitu kan, apa hubungannya pintu dengan jodoh gitu kan? Benar-benar. Mungkin kalau pintu jodoh ada beneran, tapi apa hubungannya pintu dengan jodoh itu? Nah, kalau misalkan orang zaman dulu itu kan selalu melibatkan sebab akibat. Nah, kalau misalkan ini pembahasannya gimana nih kalau duduk di depan pintu kalau kata orang dulu? Ya sebenarnya kalau orang dulu tuh bilangnya nanti nggak dapet jodoh. Cuman kan sebenarnya faktanya orang kalau duduk depan pintu, mau cewek atau cowok pun itu juga pasti bakalan ngalangin orang yang mau lewat. Itu doang sebenarnya faktanya. Itu faktanya. Cuman kalau orang zaman dulu kan kayak ya nggak tahu ya, mungkin mau menakuti aja supaya nurut kali ya, apa gimana. Iya, biasanya kalau orang zaman dulu itu males buat berdebat. Iya, dan malas mau menjelaskan. Jadi gini, nah sebenarnya di depan pintu itu akan menghalangi orang yang lewat gini gitu. Dan kebetulan juga orang zaman dulu itu percaya dengan hal tahayul kayak gitu. Bener. Jadi ya udah, lu bakal takut kalau dibilang masalah, apalagi jodoh kan. Bakal lu masalah jodoh, ya udah gue pakai alasan itu gitu. Ya, simpelnya ya. Cuman kita nggak tahu penemunya itu siapa. Ya siapa sih yang bikin kok apa hubungannya gitu jodoh sama duduk depan pintu ya kan. Ya udah lanjut aja. Terus yang kedua jangan nyapu malam-malam karena bakal ngehilangin nanti rezekinya hilang. Pokoknya ngehilangin rezeki, ya nggak sih? Dulu jangan kamu ada kayak gitu. nyapu malam-malam nanti rezekinya hilang. Iya. Sebenarnya kan kalau nyapu itu kan membuang kotoran ya kan. Iya. Justru kan kalau membuang kotoran terus jadi rumahnya jadi bersih, itu kan mendatangkan rezeki justru. Logikanya seperti itu. Ya, untuk logikanya di masa sekarang mungkin seperti itu, tapi sebenarnya mungkin faktanya pada zaman dahulu mungkin karena belum ada listrik kali. Zaman dulu zaman ini zaman dulu banget nih. Zaman nenek-nenek kita masih jadi dijajah. Iya. Itu kan belum ada listrik ya, atau listrik udah ada tapi masih dijatahin gitu. Nah, kalau zaman dulu kan udahnya gitu kan semuanya hutan. Bener. Jadi rumah hutan, rumah lagi. Nah, pasti gelap kan. Nah, berarti kalau misalkan logika zaman dulu, kalau kita nyapu malam-malam itu kan suasananya gelap ya. Iya, ngilangin rezeki. Kenapa? Karena takutnya itu ketika kita nyapu
ada barang-barang yang berharga ya, kayak misalkan iya benar-benar kayak misalkan yang ikut ke sapu. iya Oke. duit misalkan duit atau enggak misalkan ada cincin yang jatuh gitu. Makanya cincin yang jatuh belum sempat dipindahin, nah ketinggal kelupaan gitu. Jadi pas ada yang nyapu itu tahu hilang. Nah itulah yang dimaksud dengan menghilangkan rezeki atau gitu. rezekinya hilang. Rezekinya Iya hilang. oke, jadi sebenarnya jangan nyapu malam-malam nanti rezekinya hilang itu bisa dibantahkan gitu, karena faktanya mungkin orang-orang zaman dulu itu, orang-orang tua dahulu ngomong kayak gitu karena posisi nggak ada listrik ya, gelap iya. gitu, jadi takutnya intinya ada barang-barang berharga yang ikut tersapu gitu. Betul. Oke, benar juga itu sebenarnya guys. Cuman kan kalau di masa sekarang itu udah nggak berlaku mungkin ya. Iya, kalau zaman sekarang ya kita mau nyapu juga sekarang kan udah ada robot yang itu vakum ya, udah benar. otomatis. Jadi kalau misalnya ada cincin yang ikut di dalam kan kita bisa buka lihat, oh ini ada cincin yang masuk gitu kan. Atau kita bisa nyapu juga sendiri dalam kondisi sekarang lampu kondisinya juga terang, listrik juga sekarang udah banyak udah kan. Kelihatan lah apa aja yang kita sapu kan. Tuh. Terus yang ketiga apa nih, A? Yang ketiga jangan gunting kuku. Jangan gunting kuku malam hari. Karena apa? Nanti bisa memperpendek umur. Jangan gunting kuku malam hari. Memperpendek umur berarti Tuhan banget gitu ya. Jadi kalau kalian sudah tidak kuat dengan hidup, potonglah kuku malam hari. Kalau orang zaman sekarang mikirnya cara bunuh diri yang paling simpel adalah menggunting kuku malam hari gitu. Padahal sebenarnya enggak sih, enggak kayak gitu kan. Ya mungkin ini balik lagi ke pembahasan sebelumnya, kayak mungkin ini yang ngomong orang dulu kan. Ya pasti orang dulu sih, karena kan itu yang pencetus-pencetus kayak gini saat kita masih kecil. Yang belum ada listrik gelap, cahaya lampu gitu. Zaman dulu juga kan mungkin belum ada gunting kuku. Ya, dan mungkin belum ada teknologi itu kan, maksudnya bisa kuku. Jadi orang-orang dulu tuh pakai gunting atau enggak pakai pisau. Makanya kenapa jangan gunting malam kuku malam hari bisa memperpendek umur ya, karena takutnya kalau dulu kan motong kuku pakai pisau kan? Takutnya yang dipotong bukan kuku tapi malah jari gitu. Atau enggak malah tangan tangan yang kepotong atau enggak ya kepleset lah gitu. Jadi bisa memperpendek umur. Iya. Itu logikanya dan faktanya yang kayaknya bisa terbantahkan ya. Gitu. Terus yang keempat apa nih, A? Yang keempat itu jangan gigit kuku. Nanti sial. Jangan suka menggigit kuku nanti sial. Gimana tuh? Tapi kan kalau orang cemas biasanya kan gigitnya kuku gitu kan. Cuman korelasinya gigit kuku dengan sial apa ya? Ya mungkin bisa jadi kalau kuku kan, kalau ya logikanya ya, dan sekarang apa ya namanya, edukasi tuh udah lancar di mana-mana, di Google bisa ketemu gitu, maksudnya bisa kita ngecek dan recheck juga. Kuku ini kan biasanya sumber bakteri gitu ya nggak sih? Iya kan. Dalam Islam kan kalau kukunya panjang, satu kuku tuh isinya ada 10 jin ya katanya. Jadi intinya mungkin sebenarnya karena kuku ini kotor dan sumber bakteri apapun masuk, kalau misalnya digigit kan otomatis langsung masuk ke dalam tubuh kan. Nah sialnya itu mungkin sakit kali, karena bisa jadi muntaber atau apa penyakit-penyakit lainnya yang bersumber dari kuku ini. Bakteri yang ada di kuku kayaknya sih seperti itu ya teman-teman. Maksudnya sial itu kan berarti ya kita dapat kecelakaan lah, atau ya kayak gitu, sakit, kecelakaan, dapat musibah ya. Berarti maksudnya sial itu jangan gigit kuku nanti sakit gitu kalau bahasa orang zaman sekarang. Iya benar. Tapi ditakut-takutin lah gitu. Terus udah. Yang terakhir nih? Yang terakhir kita 5 aja ya. Iya, kita 5. Yang terakhir itu jangan buang nasi, karena takut nanti nasinya nangis. Ya ampun, itu bener deh, semuanya pasti ngalamin itu sih. Semua kalau ayo nggak boleh
apa namanya nyisain ya, pokoknya nasinya harus habis, dihabisin nasinya gitu. Harus habis. Kalau orang dulu kan nasi is number one kan. Terus juga kan kalau aku Jawa ya bilangnya Dewi Sri nangis, Dewi Sri gitu, Sri rezeki nangis. Sebenarnya nasi mah nggak bakal nangis ya karena nasi benda mati gitu. Paling yang nangis orang tua kamu. Paling orang tuanya nangis. Iya, karena kan udah capek-capek apa ya, ibarat beli beras, udah beli ya kan? beras, intinya udah dimasak, kerja susah payah gitu, nyari duit buat bisa beli beras, terus dimasak pakai lauk juga, anaknya nggak ngabisin nasi, nangis, iya nangis, orang tuanya. Tapi kita akuin zaman kita kecil kita nggak terlalu doyan nasi kan pasti. Iya benar. Kalau kita makan ayam pasti kita mau nasinya dikit biar ayamnya kita yang gadoin gitu kan. Nugget apalagi gitu. Kalau nggak zaman dulu tuh pasti mie goreng kemana-mana, renang makannya pakai mie goreng yang udah kecetak kotak gitu kan. Iya. Enak banget sih mie goreng, gak ada duanya. Jadi nasi itu dulu kurang diminati buat anak-anak kecil. Gitu. Makanya itu. Jadi ya orang tua caranya cuman itu doang supaya kita mau makan nanti nasinya nangis gitu. Tapi ngomong-ngomong soal nasi ya, dulu A juga punya ini deh, ada teman A yang bilang kalau nasi terakhir itu nasi berkah. Iya benar. Berarti kan berbenturan dengan ada hadis yang kalau misalkan kita makanlah ketika lapar, benar sebelum kenyang gitu kan. Lah kalau sisa berarti kita nggak dapat berkah dong, berarti nasinya nangis dong gitu kan. Nah itu sebenarnya tujuannya itu jadi biar kita itu makan secukupnya aja, ngambil nasi ya udah seukuran kita sekepel ini, ambil sekepel, biar apa, biar kita ikutin sunnah Rasul, karena kita sebelum kenyang udah berhenti, dan juga nasi yang habis ini nasi yang terakhir ini beneran jadi berkah gitu maksudnya. Itu sih sedikit tambahan buat ilmunya tentang nasi yang menangis tadi ini. Ya jadi intinya kalau misalnya mau makan kita ini aja dulu, ngambil sedikit dulu ukuran porsi kita. Jadi kalau misalnya kurang kan bisa nambah lagi gitu. Tapi kalau misalnya nyisa kan siapa yang mau ngabisin gitu. Masa mau dimasukin lagi kan udah kena sambal kan nggak sopan. Iya udah nggak etis lah pokoknya, udah kotor, ibaratnya kayak udah noda gitu. Iya udah ada warnanya di sini. Iya udah kayaknya udah segitu aja dulu ya. Mungkin nanti kalau misalkan kita punya mitos-mitos yang lain nih, kita bakal ada part-part lain buat kita ngebahas tentang mitos-mitos ini, karena mitos di Indonesia tuh banyak banget dari teman-teman. Kayak tadi sebab akibat nakut-nakutin atau enggak ada tahayul tentang hantu-hantu ini lah. Nah nanti bakal kita bahas di part-part selanjutnya gitu tentang mitos-mitos ini. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian juga punya cerita tentang mitos-mitos apa dulu kalian juga pernah ditakut-takutin tentang mitos apa, cerita aja di bawah supaya kita bisa cari tahu faktanya gimana. Gitu teman-teman. Iya. Oke, ya udah sampai sini dulu. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.